Bayangin, ada bocah berumur belasan tahun, telinganya lebar, tampangnya polos. Tapi dia adalah alasan kenapa seluruh orang tua di satu negara nggak berani biarin anaknya keluar rumah. Kenalin, Cayetano Santos Godino, atau yang dijuluki publik sebagai El Petiso Orejudo, si cebol bertelinga lebar. Dia adalah pembunuh berantai pertama dalam sejarah Argentina. Lahir tahun 1896 di Buenos Aires dari keluarga imigran miskin, hidup Cayetano dari kecil udah suram banget. Tapi bukannya jadi anak pendiam, Cayetano malah nunjukin perilaku yang bikin merinding. Dia hobi banget nyiksa hewan kecil, kayak kucing dan burung. Bahkan, ayahnya sendiri ketakutan lihat perilaku anaknya. Bayangin, umur 10 tahun, ayahnya sendiri yang lapor polisi supaya Cayetano dipenjara karena udah nggak sanggup ngatur dia. Tapi penjara nggak bikin dia tobat. Begitu keluar, karir gelapnya malah dimulai. Korban pertamanya adalah balita umur 3 tahun bernama Maria Rosa. Dia bawa Maria ke sebuah tanah kosong, dan di sanalah dia melakukan tindakan yang sangat keji, sampai Maria nggak pernah ditemukan lagi selamanya. Tahun-tahun berikutnya, dia terus meneror jalanan. Dia nggak cuma ngincar nyawa, tapi dia punya obsesi aneh sama api. Di awal tahun 1912, kegilaannya makin menjadi-jadi. Dia sengaja ngebakar sebuah gudang cuma buat satu alasan yang bikin geleng-geleng kepala. Katanya, saya suka lihat petugas pemadam kebakaran kerja. Indah banget lihat mereka jatuh ke dalam api. Ngeri banget kan? Nggak lama setelah itu, seorang bocah 13 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong. Pelakunya, tentu saja si Petiso ini. Dia juga pernah ngebakar rok seorang balita 5 tahun, sampai anak itu nggak selamat. Dia benar-benar nggak milih korban. Puncak kengerian terjadi Desember 1912. Dia ketemu Gesualdo, bocah 3 tahun yang lagi main di depan rumahnya. Cayetano pakai trik klasik, nawarin permen. Gesualdo yang polos akhirnya ngikutin dia ke sebuah rumah tua yang sepi. Di dalam rumah itu, Cayetano ngelakuin hal yang gak masuk akal sehat. Pas dia lagi beraksi, tiba-tiba ayah Gesualdo lewat di depan rumah itu sambil nyari anaknya. Cayetano dengan muka tembok keluar dan bilang, "Saya nggak lihat anak bapak." Padahal Gesualdo ada di dalam, lagi menderita. Setelah ayahnya pergi, Cayetano balik lagi ke dalam dan mengakhiri nyawa Gesualdo dengan sebuah paku yang ditancapkan ke kepalanya. Beberapa menit kemudian, ayah Gesualdo nemuin jasad anaknya. Polisi langsung bergerak cepat nyari si remaja pendek yang mencurigakan ini. Tapi ada satu kejadian yang paling bikin merinding dari seluruh kasus ini. Malamnya, Cayetano malah datang ke acara duka Gesualdo. Di tengah kerumunan pelayat, dia jalan pelan ke arah peti mati, lalu nyentuh bekas luka di kepala Gesualdo. Dia kayak lagi bangga sama karyanya. Besok paginya, Cayetano akhirnya ditangkap pas lagi tidur di rumahnya. Tanpa rasa bersalah, dia nyeritain semua aksi kejinya dengan detail. Argentina geger. Gimana bisa bocah umur 16 tahun punya pikiran sejahat itu? Kasus ini pun dibawa ke meja hijau. Tapi plot twistnya, hakim mutusin kalau dia nggak waras. Jadi Cayetano nggak dihukum mati, tapi dikirim ke fasilitas rehabilitasi. Di sana, dia malah nyoba nyerang narapidana lain. Akhirnya, dia dipindah ke penjara paling terpencil di ujung dunia, Ushuaia. Ushuaia itu tempat yang sangat dingin dan kejam. Cayetano jadi narapidana nomor 90 yang paling dibenci di sana. Sifat aslinya nggak hilang. Dia bahkan tega membunuh kucing peliharaan sipir cuma karena iseng. Gara-gara itu, dia dipukulin habis-habisan sama napi lain yang udah muak sama kelakuannya. Tahun 1944, di usia 48 tahun, si monster telinga lebar ini akhirnya meninggal dunia. Penyebab resminya sih karena sakit mah. Tapi banyak yang percaya kalau dia sebenarnya tewas karena balas dendam para napi atau sipir penjara yang udah lama dendam sama dia. Misterinya nggak berhenti di situ. Pas penjara Ushuaia dibongkar dan makamnya digali, kerangka Cayetano ternyata
hilang. Ada rumor kalau tengkoraknya diambil sama pejabat penjara buat dijadiin hiasan meja. Benar-benar akhir yang sangat aneh. Sampai sekarang, nama El Petiso Orejudo masih jadi legenda urban paling kelam di Argentina. Sosok bocah yang jadi predator paling ditakuti. Menurut kalian, apakah kejahatan kayak gini emang dibawa dari lahir atau karena lingkungan yang hancur? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka konten misteri kayak gini. Sampai ketemu di kasus berikutnya.